Selamat malam Bapak Ibu, ada haleluya. Ya, adik-adik sekalian semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saat malam hari ini, saya kasih pembekalan untuk pelayan, bukan berarti bahwa kita itu kok semakin diperketat, bukan begitu. Tetapi kadangkala kita memang mampu, tetapi sekali lagi, kita mampu tetapi kita tidak mau berusaha mencoba. Ini enggak ada hubungannya dengan nada fales atau enggak. Tidak suaranya harus seperti Ruth Sahanaya atau siapa lagi, Krisdayanti, Wagren Fredly dan lain-lain. Enggak seperti itu. Tetapi kita bisa memaksimalkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi di sini mencakup WL, singer, pemain musik, tamborin. Ya, semuanya ini akan kita bahas bersama-sama. Mungkin sehabis ini nanti saya akan share ke Bapak Ibu semua. Kita masuk di bagian pertama, kesalahan pelayan yang sering kali terjadi, yaitu 2. Jadi catat, siapa yang WL, siapa yang singer, tolong diingat dan dicatat baik-baik, terutama dalam hati kita. Karena nanti saya kasih PowerPoint-nya. WL dan singer tidak hafal lagu. Atau lebih tepatnya tidak menguasai lagu. Contohnya misalnya, saya ambil lagu kemarin yang cepat itu apa? Nah, contohnya kasih yang, bukan berarti kemarin udah oke, bagus ya. Jadi nggak ada masalah sama yang kemarin. Tapi misalnya begini, itu kan nadanya cepat. Kasih yang begitu besar. Pas rapnya, ku tak akan berhenti memuji. Coba drumnya. Coba drum. Yuk kita nyanyi dulu ini. Sekarang dipraktikkan. Kemarin pakai kunci apa ya? Coba. Hah? F ya. Ini langsung dipraktikkan ya. Kasih yang ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan. Coba ulang. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Nah itu kan sama. Tapi misalnya gini, dia pertama, ini terlalu cepat. Jadi gini, coba ulang lagi refnya. Pas refnya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Nah ini udah ketinggalan, ngerti maksudnya saya? Kata-katanya benar, ngomongnya benar, tapi coba ulang lagi. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari. Ini kacau. No. Jadi kalau memang nggak bisa tempo lagu cepat, tapi jangan gini. Oh, bukan hanya WL, singer juga. Singernya benar, WL-nya benar, singernya nggak bisa ngikutin, kacau di sini. Pertama tidak hafal, masukin lagi ke tadi, tidak hafal lagu, juga tidak menguasai. Jadi lebih baik kalau nggak bisa kita ngikutin temponya, lebih baik ya lagu yang bagaimana, yang nggak usah terlalu cepat. Ya, apalagi yang lagu-lagu cepat tuh ya. Ya nanti PR-nya. Tapi yang jelas itu saja dulu, karena itu termasuk lagu yang sulit menurut saya. Dan berkuasa. Terus coba kasih coba upgrade is organ. Apa kunci apa ya? Coba. Apa itu? Hati menandung, menyanyikan pujian, dialakan, dinyatakan. Coba main drumnya. Is organ. Nah, coba datanglah. Yang lagu-lagu begini hati-hati Bapak Ibu.
Yuk. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Nah, kalau misalnya ini kan datanglah dan, nah memang lagunya oke lah. Coba, ini yang versi salah, coba musiknya benar. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Nah itu salah, ngerti maksudnya? Memang ada, tapi kan nggak begitu. Coba, datanglah dan bertata, mujizat berkuasa. Nah itu tuh ada lagu yang langsung cepatnya, memang jangan hanya itunya, tapi benar-benar bagaimana cara mengatasi ini gampang. Caranya lihat di YouTube, dengerin. Selaras nggak? Selaras nggak? Kalau ini aja kita nggak bisa, nggak bisa. Aduh, tapi Om, saya udah bener loh Om. Lah bener, coba tanya suaminya atau tanya istrinya, apa anaknya. Sama nggak suaranya saya, maksudnya bukan suara bagusnya, tempo ininya loh. Tempo ketepatannya sama nggak? Kalau nggak sama berarti harus diulang lagi. Kalau nggak, jangan dipaksain, ganti aja lagu gitu. Ngerti ya maksudnya? Bahkan saya pernah karena ini live streaming jadi saya nggak sebut nama gereja, itu ada lagu yang nggak seharusnya, jadi itu temponya malah apa ya? Lagu apa ya? Pokoknya jadinya saya tahu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu. Ini lagunya liriknya salah nggak? Tapi nadanya salah nggak? Ini salah. Kuncinya benar, kunci di sininya benar. Tapi yang salah apanya? Kan harusnya begini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Tapi ini mah gini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Itu udah beda. Kan Tuhanlah, kalau Tuhanlah, nah itu bedanya di situ. Cepatnya udah, speednya udah salah. Ya, jadi bagaimana Om? Ya ada banyak lagu yang gampang. Yang gampang contohnya apa? Pokoknya lagu jadul itu paling gampang. Dalam nama Yesus, kayaknya nggak ada yang salah kalau dalam nama Yesus. Besarkan nama Tuhan, besarkan. Kayaknya nggak ada yang salah di situ. Pasti yang salah itu rata-rata lagu-lagu yang speednya cepet. Ya, yang baru. Itu pertama. Berikutnya, masuk lagi, tolong bisa dirubah. Oke, jadi WL dan Singer tidak hafal lagu. Jadi nanti ini ada hubungannya dengan berikutnya. Bagaimana supaya hafal lagu? Tadi kita belajar di rumah dengan YouTube disamakan, begitu ya. Ada di sini yang kurang jelas? Jelas semua? Poin nomor 1, oke, WL Singer ya. Oke, kliknya di sana, di sebelahnya. Nah, ya nggak apa-apa. Bisa tolong. Oke. Yang kedua, WL dan Singer, pelayan musik tidak mempersiapkan hati, juga tidak mempersiapkan lagunya. Ini masih ada tadi hubungannya dengan tadi, tapi kita ambil tidak mempersiapkan hati. Mempersiapkan hati itu apa aja? Jadi begini, dalam hal apapun ketika kita pelayanan, jangan remehkan, oh saya cuma singer, saya cuma ini. Tapi hati itu bagaimana maksudnya? Jadi maksud saya gini, dari rumah kita benar-benar mempersiapkan ibadat, jadi suasana atmosfer Roh Kudus itu memang sudah kita bawa dari rumah baru ke sini. Jangan di sini di atas mimbar baru kita mencoba, karena begini loh,
prinsip pelayan, contohnya pengkhotbah, WL, singer, pemusik, itu kalau handphone, kalau Bapak Ibu punya handphone, itu apa? Mengisi atau mengeluarkan. Mengeluarkan daya, mengisi daya, ngecas atau justru mengeluarkan daya, justru baterainya habis atau ngisi baterai? Hah? Apa? Justru ini mengeluarkan daya. Bukan ngecas. Harus dibedakan. Saat kita melayani, makanya gini, kalau ketika saya habis khotbah, saya terasa capek. Kalau Bapak Ibu misalnya para pendoa, habis doakan orang, pasti rasa capek itu keluar. Nah habis melayani itu rasa capek keluar. Berarti kalau misalnya kita datang ke gereja, mau melayani, sudah kosong dari rumah. Terus apa yang mau dikeluarin ke jemaat? Jadi apa ya, nggak ada power, nggak ada kuasa tuh yang bisa keluar. Saya berkata, bagaimana Om kalau saya ada masalah? Nah itu dia. Nah ini nanti kita secara teknis, tapi yang jelas secara kita di rumah mempersiapkan baik-baik dengan apa? Contohnya nyanyi aja kecil-kecil, penyembahan kecil-kecil, hindari pertikaian. Kalau misalnya ada suami atau istri atau anak bikin sebel, nggak usah diurusin dulu di situ, udah nanti dulu. Pokoknya ini sama pemain musik juga apa, misalnya apalagi lagi putus pacar, mukanya sudah nggak enak, lagi ngapa, wah pokoknya udah kacau. Jadi di sini udah kacau, nggak, pokoknya hatinya udah kacau, ini udah semuanya ke bawah. Karena ingat pelayan itu adalah satu tim. Karena misalnya WL itu kan bergantung kepada siapa aja. Singer, musik, tamborin. Ya kan? Plus LCD. Ini penting. Sininya kompak, LCD-nya terlambat. Itu saya suka agak emosi juga. Ini kok lagunya, meskipun saya sendiri kalau lagi LCD juga terlambat. Karena saya perhatiin. Tapi memang kalau petugas LCD ini sebenarnya benar-benar satu apa ya, dibilang penting, sangat penting. Karena rata-rata jemaat kadangkala siapa di sini yang tidak memperhatikan LCD? Atau benar-benar meskipun udah hafal lagu, kadang kita masih memperhatikan LCD kan? Betul ya? Nah berarti LCD ini poin penting banget selain dari WL. Nah jemaat akan melihat WL dan kedua melihat LCD. Itu udah pasti. Jadi misalnya saya ajarin LCD itu sebelum lagu habis sudah pindah. Sebelum lagu habis pindah. Misalnya sudah kode 2 langsung kemana dulu. Nah itu seperti itu. Ini tugas LCD agak berat juga. Ya, jadi ini tadi ya. Kemudian berikut yang ketiga, tidak datang tepat waktu. Apalagi misalnya kita minggu sore ada latihan, misalnya datang udah jam 5:30. Nah itu kan sudah terlalu mepet begitu. Jadi tentang masalah waktu, ya ini harus diperhatikan. Semuanya, semua pelayan, baik tamborin, semuanya, baik penerima tamu, semuanya ini, pemusik. Nah berikutnya, WL jangan menghakimi jemaat. Nah ini saya lihat dulu, saya lihat dulu nih. WL ini singer nggak ada, ini WL. Karena singer nggak mungkin ngomong kan, yang ngomong siapa? WL. Ya Pak Estu masuk aja, nggak apa-apa, masih belum terlambat. WL jangan menghakimi jemaat. Contohnya begini, Bapak Ibu kok saya lihat loyo-loyo semua ini. Waduh udah patah semangat kayak kurang makan, kurang gizi apa sengaja. Ayo. Jadi nggak boleh. Tapi ada kata-kata diganti. Jangan kok nggak semangat kok diganti. Bapak Ibu mari kita bisa lebih semangat lagi gitu kan bisa kan. Lebih enak mana kira-kira? Kok memble, oh iki ngono. Yang di sana loh Bapak itu diem aja. Aduh itu jangan nggak boleh. Harus ada kata pengganti. Lebih semangat lagi, amin. Lebih semangat lagi, amin. Nah kadang-kala saya tuh ini pengkhotbah ya. Kadang pengkhotbah juga begitu. Tapi ini kadang misalnya nggak pernah terjadi, tapi jangan sampai terjadi. Misalnya beri pujian buat Yesus. Berapa lagu berikutnya beri pujian untuk, kayak maksa banget setiap lagu beri pujian. Begitu. Apa-apa tepuk tangan, pujian. Nah ini nih saya masukin lagi. Beri misalnya gini, hati-hati jangan salah begini. Beri kemuliaan untuk Yesus. Biasanya orang suruh apa? Nah ini emang kemuliaan kepada Yesus harus tepuk tangan aja?
Boleh nggak angkat tangan? Boleh kan? Boleh nggak dalam hati juga? Boleh. Tapi instruksinya harus jelas. Beri pujian atau beri tepuk tangan untuk Yesus. Nah itu orang langsung tepuk tangan. Gitu ya. Nah jangan juga beri, misalnya yang kesaksiannya Ibu Pipit, beri pujian untuk Ibu Pipit, habis itu dipuji. Loh kok malah Ibu Pipit yang diberi pujian? Nah itu nggak boleh. Yang harus diberi pujian siapa? Tuhan Yesus. Nggak boleh salah ngomong. Tuhan Yesus yang harus diberi pujian. Amin. Nah itu WL jangan menghakimi jemaat. Oh ngono loyo ini. Jangan. Kita bilang, kita sambil tersenyum. Semangat lagi ya, semangat lagi ya. Ayo begitu ya, begitu. Tapi kalau lagi memang dia nggak semangat, kita harus nggak boleh menghakimi dalam arti gini. Jangan-jangan dia selesai sakit, lagi sakit gigi gitu. Suruh senyum kan susah, giginya sakit 3, lagi bolong semua. Ayo gimana? Ya bengkak lagi di sini, kayak bola. Terus kok merengut, bukan merengut, lagi sakit gigi gimana? Ya seperti itu. Jadi ini yang keberapa? Keempat ya. Berikutnya, WL tidak menguasai keadaan jemaat. Nah ini yang tadi ada hubungannya. Tapi kadangkala di dalam satu ibadah itu, emang ibadah itu ada ibadah pemuda, ibadah wanita, ibadah pria, ibadah umum. Nah kalau di ibadah umum yang hadir siapa aja? Coba sebutkan sama saya. Kelasnya, lansia, anak-anak juga, dewasa, anak muda. Berarti dari kita harus berpikir di atas dan di bawah. Udah oma-oma 90 tahun dan anak kecil itu memiliki hak yang sama dalam ibadah. Jangan kita konsentrasi sama jemaat dewasa saja. Misalnya begini, WL, mari kita bangkit berdiri. Ya udah bangkit berdiri. Lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga. Saya berdiri, jadi Bapak Ibu harus berdiri. Wah ya kacau ini. Itu oma-oma kasihan. Misalnya ada yang WL bilang, itu ibu yang nggak kuat oma-oma duduk aja. Tapi kan yang lain berdiri dia duduk, enak nggak? Nggak enak, kayak malas banget. Ya begitu. Kalau lagi sakit, nah makanya suka berdiri terus. Duduk terus. Nah biasanya yang suka duduk terus lupa kasih instruksi karena grogi. Saya pikir, kok ini duduk terus 1, 2, ini kapan berdirinya tapi waktu berdiri. Nah bagaimana yang bagus? Saya ajari. Misalnya gini, waktu pertama biasanya ibadah apa? Lagu apa? Penyembahan. Nah penyembahan tuh biarin duduk dulu santai. Habis begitu satu lagu selesai, Bapak Ibu ajak berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Catat ini tahapannya karena nggak ada di PowerPoint. Berdiri. Nah udah berdiri habis itu doa kan? Nah, habis doa biasanya baca firman, terus WL biasa kasih salam kiri kanan kan? Mau masuk lagu kedua kan? Nah itu nggak apa-apa masih berdiri terus. Sampai selesai lagu pertama, duduk. Nah, habis sudah selesai, jangan suruh diem, suruh duduk mereka, duduk. Karena lihat ada anak kecil, ada orang besar, jadi semuanya itu harus, tapi kalau isinya anak muda semua, dari pujian sampai khotbah, doa berkat berdiri terus nggak apa-apa. Khotbah juga suruh berdiri. Kalau anak muda semua, misalnya, ya biarin aja. Tapi kalau isinya beragam, kita harus cermat di situ. Ya, saya rasa anak muda juga nggak mau ya, mau berdiri terus. Nah, itu kan. Jadi lagu pertama berdiri nggak apa-apa. Nah, mau pindah lagu kedua kan masih pujian ini. Tapi kan kasih jeda, biarin kasih napas. Misalnya habis berdiri, duduk. Nah udah duduk, biarin lagu pertama duduk dulu. Begitu lagu kedua, bangkit berdiri lagi, masih enak. Sudah bangkit berdiri, selesai lagu, suruh duduk. Nah lagu ketiga, lagu keempat, seperti itu. Dikasih ini loh, bangkit berdiri, nanti habis itu duduk. Nah udah, misalnya ada kesaksian, nah ada yang mau kesaksian, misalnya. Jadi jemaat lagi berdiri, ini satu kesalahan lagi. Udah berdiri nih ya, ada yang kesaksian, dia tunggu. Mungkin siapa ini jemaatnya lagi berdiri. Ini enggak. Jadi mungkin ada setengah menit dia melongo aja. Ya kenapa enggak duduk aja gitu loh. Jadi setiap jeda-jeda, apalagi kesaksian, ngapain kesaksian jemaatnya berdiri. Gitu. Jadi setiap hari ini usahakan kalau bisa duduk. Kenapa? Bukannya berarti saya ngajarin jemaatnya nanti nggak semangat, enggak gitu. Karena
Bapak Ibu harus bisa lihat jemaat yang di atas, yang umurnya udah sepuh, lihat jemaat yang umurnya paling bawah. Tuh, kayak yang begini-begini masuk berdiri terus, mereka kurang sanggup. Apalagi yang jemaat sakit, nah itu harus dipertimbangkan tuh. Kan nggak enak kalau duduk terus, disangkanya kok males sih duduk terus, padahal lagi sakit. Nah ini juga nggak boleh menghakimi. Kalau misalnya ada jemaat, saya biasa begini, waktu ibadah, misalnya saya pelayanan di tempat lain, kok ini berdiri terus, waktu penyembahan saya duduk. Kenapa? Enak aja nanti saya khotbah, kamu duduk, saya berdiri terus dong. Berarti saya berdiri berapa jam tuh? Misalnya saya ibadah pemuda, berdiri terus. Penyembahan saya duduk aja. Terserah orang mau ngomong saya malas apa enggak, tapi kan pegel nanti di atas, saya kan orangnya nggak bisa diem, jalan-jalan, capek gitu loh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya ini harus peka di sini, kekuatan. Nah, kadang kalau suasananya lagi nggak mendukung, ya udah biarin banyakin duduk nggak apa-apa. Tapi kalau suasananya lagi, atmosfernya lagi sukacita, lagi rasa enak, ya biarin berdiri. Jadi harus peka di sini. Ya, sampai sini harus WL harus ngerti duduk berdiri. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oh, yang baru datang ya. Ini yang pertama. WL singer, pelayanan musik tidak boleh. Musik tidak ini. WL dan singer tidak hafal lagu. Kedua, WL singer dan pelayanan musik tidak persiapan hati. Ketiga, tidak datang tepat waktu. 4, WL jangan menghakimi jemaat. 5, WL tidak menguasai keadaan jemaat. Ini berapa? 7 ya? 6. 6, WL jangan berkhotbah. Ingat, kalau WL-nya khotbah, terus yang khotbahnya bagaimana? WL jangan berkhotbah dan jangan terlalu pasif. Loh Om, jangan berkhotbah, jangan terlalu pasif, bagaimana? Contohnya, misalnya, silakan Bapak Ibu duduk. Nah udah duduk, Bapak Ibu kita semua harus semangat menurut Amsal, apalagi udah keluarin ayat begini, Amsal gini, Mazmur 151, padahal nggak ada 151, 150 kan, Wahyu 23 begini, ini orang itu porsinya siapa? Porsinya pengkhotbah. Tapi yang terlalu pasif juga bagaimana? Mari kita bangkit berdiri, terus mari duduk. Pujian begini, cuman begitu tok gitu loh. Lah ini kan nggak ada kata-kata semangatnya. Siapa muji Tuhan, nggak ada begitunya, nggak ada apa ya. Pokoknya terlalu pasif. Ya apa bedanya? Waktu nyanyi semua. Musim akan selalu berganti. Nggak begitu. Dia nyanyi kayak singer. Ya terus, nih porsinya ada. Saya bagi 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang pertama WL menguasai keadaan dan bisa mengendalikan suasana. Itu dia. Menguasai keadaan karena WL itu apa? Worship leader. Namanya worship leader berarti leader. Dia harus mengatur. Bahkan musik harusnya tunduk kepada WL. Singer tunduk WL. WL itu berkuasa saat dia pujian. Jadi harus menguasai semuanya. Yang nggak boleh terjadi, misalnya WL-nya kasih naik, musiknya malah nggak ngikut, diem aja. Karena udah terlalu ngulang-ngulang, nggak bisa ini. Kayak jenderal, maju perang, ini yang nggak mau. Genderangnya nggak mau bunyi, ya nggak bisa. Nggak boleh. WL menguasai keadaan, bisa mengendalikan suasana, semuanya harus tunduk sama WL. Ketika khotbah, pengkhotbahnya yang harus bisa menguasai keadaan, itu bedanya. Bicara secukupnya, ini WL bicara secukupnya, kasih motivasi, nggak usah terlalu banyak, 10 detik itu atau 15 detik udah paling lama. Bapak Ibu siap, coba hitung detik ya, ini detik, 1, 2, 3. Bapak Ibu siap memuji Tuhan, haleluya, ayo dong ngomong, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian begini, berapa? Tuh udah 10. Tapi kalau begini, ayo. Bapak Ibu siap memuji Tuhan. Seperti Raja Daud dia berkata dalam Amsal begini. Itu 1 menit, 2 menit. Amin. Jemaatnya lagi, yang lucu lagi jemaatnya berdiri aja. Dia melongo aja.
Amin, amin. Ya, silakan duduk. Udah terlambat itu. Silakan duduknya. Ya, jadi jangan ambil porsinya pengkhotbah. Ya, terus WL nggak boleh bersaksi. Oh, maksudnya gimana? WL nggak boleh bersaksi saat belum waktunya kesaksian. Misalnya begini, lagu pertama kan belum waktunya kesaksian tuh. Ya, amin. Saya sebenarnya sudah lemas, Bapak Ibu, tapi puji Tuhan begini-gini. Ini baru lagu pertama, sedangkan kesaksian biasanya lagu keberapa? Lagu ketiga atau lagu keempat kan? Tapi WL harus mengutamakan jemaat. Apakah Bapak Ibu ingin bersaksi? Waktu bersaksi dipersilakan. Nah kalau nggak ada yang bersaksi, kalau tidak ada yang bersaksi, saya bersaksi. Nah bedain waktunya WL, waktunya bersaksi. Sampai sini mengerti? Jangan lagu pertama bersaksi, kedua bersaksi. Kalau bersaksi itu artinya menceritakan dirinya sendiri. Nah bersaksi juga kalau Bapak Ibu bersaksi, jangan berkhotbah. Nggak usah keluarin, kalau bersaksi nggak usah keluarin ayat-ayat yang terlalu banyak. Maksudnya dia kesaksi apa? Sembuh, atau mengucap syukur, atau dia menderita, atau dia misalnya lagi ucapan syukur apa segala macam, harus jelas. Jangan bersaksi tapi menggantikan alih pengkhotbah. Nah ini satu kesalahan. Kemudian singer itu sedikit bicara, bukan berarti sedikit bicara itu nggak berbicara. Misalnya contoh nih, saya WL, Tante Rere misalnya singernya, ada haleluya Bapak Ibu. Nah singer menengah, harusnya singer ada haleluya, singer jawab. Kalau singer WL-nya ada haleluya, singer tuh harus begini, haleluya. Ya, buat apa gunanya singer? Melongo aja. Dibikin beban kalau begini. Ingat singer itu mendukung WL. Jadi harus berfungsi. Tapi juga jangan terlalu banyak bicara. WL-nya saya, yang di belakangnya haleluya, amin, amin, amin. Apa? Kok ngomong sendiri? Jadi singer mendukung. Amin. Berikutnya, pemusik. Siapa nih pemusik? Angkat tangan yang main musik. Angkat tangan, ayo, angkat tangan. Enggak apa-apa. Anak sekolah minggu semuanya pemusik. Jangan bicara. Karena yang dipakai skillnya bukan mulut, tapi tangan. Ya. Kalau trompet juga kan trompet yang bunyi, bukan mulutnya yang ngomong. Beda kan yang ngomong bicara itu ada kata yang keluar. Tapi bukan kata yang diperlukan, suara yang diperlukan oleh pemusik. Nah, kalau menyembah, nanti itu ada poin berikutnya. Pengkhotbah justru ini nggak boleh diem, nggak boleh sedikit bicara, tapi harus banyak bicara. Ya ini fungsinya. Ya, pengkhotbah harus banyak bicara. Jadi di dalam ibadah ada yang sedikit bicara, seperlunya untuk berbicara, tidak boleh berbicara dan banyak berbicara. Itu diatur. Berikutnya, singer mendukung WL. Nah ini, singer. Siapa singer? Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Pertama, jangan menyanyi palsu. Sudah nggak apa lagunya. Oh, saya ketemu berapa kali. Saya kan soundman. Kan saya sering sound. Udah tak gedein. Disuarai. Sampai nging. Wah nggak nyanyi. Gitu. Bohong. Gitu. Buat apa jadi bajunya udah bagus, sepatunya udah bagus, lah itu mau mejeng. Singer itu yang dibutuhkan bukan bajunya, tapi suaranya. Amin. Tahu nggak, kalau singernya ini jadi beban, WL itu kasihan. WL-nya tuh rasa berat. Paling enak kalau singernya itu nyanyinya semua kompak, WL bisa istirahat, bisa diem. Misalnya, kayak saya misalnya, kuasamu terlebih besar. Nggak usah saya nyanyi terlalu banyak, saya tinggal, Tuhanku terlebih besar. Nah, saya kan suka begitu, Tuhanku terlebih besar. Nah, singer ikut, Tuhanku, ini mah saya sudah, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Saya nyanyi, saya juga yang motivasi. Berat jadinya, berat banget loh WL-nya ini. Jadi tolong singer jangan menyanyi palsu. Apalagi mic-nya diginiin.
Dimatiin, dijauhin, diginiin. Wah ini bukan mulutnya di sini, jangan taruh sini. Nah, terus singer tidak ikut menyembah. Saya perhatikan, ini serius yang kedua ini. WL-nya, haleluya, bahkan WL-nya sudah berbahasa roh. Ya bahasa apa aja, Afghanistan, Turki, wah semuanya bahasanya keluar. Alah, singere. Ini serius begini aja, lo ngapain? Singer harus juga ikut menyembah. Ini namanya kalau perang gendong singer malah jadi capek. Singer tolong, kalau menyembah ikut menyembah. Jangan menyanyi palsu. Nah, bilang kiri kanan, jangan nyanyi palsu. Nyanyi kok palsu. Lip sync gitu. Jangan-jangan mau nurutin Blackpink ya. Ya kan, artis-artis suka kan kalau nari memang jogetnya aja yang diperlukin, tapi kan MP3-nya jalan. Ya kan, kadang-kala nggak jalan ininya. Berikutnya, WL dan singer salah posisi mic. Nah ini perhatikan. Ini mana mic tadi ya? Coba mic-nya mana, taruh sini. Ini yang pertama. Ini nggak boleh pegangnya di sini. Nih. Kenapa nggak boleh pegang di sini? Ada alasannya. Kenapa? Karena di sini lobang. Lobang apa? Nih kalau saya buka, lobang apa ini? Ini lobang, oh ini agak, oh ya bisa saya buka. Karena ini lobang ini. Suaranya Bapak Ibu kalau tutup di sini, ini lobangnya ketutup. Jadi kalau nyanyi megangnya salah, megangnya begini, ini udah nggak tutup, suaranya nggak full. Ini begini salah. Yang pegang benar begini. Tapi juga kalau yang WL jangan lupa ini jangan dipencet, pegang aja seperlunya nanti mati. Oh itu om, saya kepencet om, palsu itu mah. Jadi pastikan suaranya ada. Nah kedua yang di bawah. Nah ini bedanya apa? WL sama singer, ini saya contohkan dulu. Nggak boleh sampai nempel. Waktu saya kecil di mama saya itu, saya suka bersihin mic. Tahu nggak mic-nya kan belum ada ini. Ini mic kalau dibersihin lipstiknya tebel. Sampai rata-rata akhirnya mengakibatkan, karena kan mic kabel, konslet, makanya yang suka, nyetrum. Jangan nempel. Serius ini suka nyetrum. Gini loh, nih, 2 jari, coba Bapak Ibu 2 jari begini. Ayo 2 jari. 2 jari begini. Nah ini, tuh. Gini nih, tuh. 2 jari. Ojo dimangan, Mike. Lipstiknya udah amen selesai, lipstiknya habis. Di mana? Wah di mic. Makanya saya ada busa untungnya. Nah, yang nggak boleh juga ini yang di atas ini, sandbagging sound check nih. Nih, dia misalnya begini. Bapak Ibu kalau lagi nggak kuat atau apa, nggak boleh nunduk begini. Jadi entah itu lagi Bapak Ibu lesu atau apa, kalau nyanyi nunduk, dia ketutup ininya. Gini, tegak, coba tegak begini. Jadi kalau suara-suara tinggi justru jangan nunduk, malah kejepit di sininya. Kan udah bisa ngomong kemarin berapa tahun lalu kan masalah vokal ini sudah. Jadi kalau misalnya tinggi, ini harus ditegain begini. Tapi juga nggak usah dengak-dengak, kayak Inul nggak usah. Begini aja seperlunya, supaya ini tenggorokannya kebuka. Ya, begitu. Ya nggak usah juga kayak begini-begini banget ya. Wah, jangan. Ya, yang penting tegak ininya. Ini beda ya, kalau ini nunduk. Kalau begini juga nggak banget, gini aja, standar. Jangan ditekuk. Kemudian ini yang sering saya suka dari situ. Naikin. Masa nyanyinya di mic-nya di sini. Ayo siapa yang pernah saya marahin? Ini ngapain begini? Ini kan nggak ada fungsinya. Kalau begitu diganti aja pakai ini. Apa bedanya? Ayo, sama Aqua.
Ya kan sama-sama suaranya nggak masuk ke mixer. Sekalian aja aku minum. Cuma numpang video. Jangan di sini nggak kedengeran. Ini salah. Nah yang terbaik posisinya tuh bukan juga gini, nggak gini. Coba Bapak Ibu semuanya begini, gini ya. Ini bolongannya nih gini, tuh nih ya. Apalagi yang suara-suara tipenya, kalau saya kan tipe suaranya gede, nah itu masih aman. Tapi kalau yang suara-suara tipenya Bapak Ibu kecil, hati-hati. Semakin dekat, 1 jari mungkin perlu. 1 jari perlu kalau suaranya Bapak Ibu kecil. Jangan ingat gak boleh di sini ya. Nanti kalau saya gedein di situ, bunyi, nging. Artinya itu udah over. Ya. Jadi kalau kesaksian, kalau apa, selalu mic di sini. Di sini yang paling bagus. Nggak usah dimakan, tadi kan. Nggak usah terlalu jauh, segini. Udah begini yang paling bagus. Udah ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Berikutnya, WL dan singer kaku body. Pokoknya dari awal sampai akhir begini aja. Padahal harusnya WL sama singer, dia tuh kalau lagu apa ngikutin suaranya kayak paduan suara gitu loh. Gitu loh. Nah goyang begini. Ya mau kayak orang Yahudi juga berdoanya nggak apa-apa begini-begini kalau memang haleluya, haleluya, kan nggak apa-apa. Enak mana? Haleluya, haleluya, haleluya. Sama begini, haleluya, haleluya, haleluya. Enak kan goyang. Terus singernya ya cuman nyanyi aja. Saya salut sama singernya di tempat papa saya itu enak. Bukan karena suaranya. Goyang, ingat Bapak Ibu tuh dinilai bukan dari suara aja. Tapi dari aura nih, penampilan ini. Gini misalnya, kasih misalnya. Kuta akan, singer tuh kompak ke sana ya. Kuta akan berhenti, tiga begitu semua. Tinggi, biar gendut bapaknya. Enak lihat. Enak. Jadi suaranya yang kurang enak tertutup dengan goyangannya yang enak. Apalagi ngikutin kalau WL-nya ke sana. Jangan nanti singer. Nah ini ya celakanya. Kalau nggak kompak, tuh akan berhenti. Tabrakan malah. Wah, ini malah jadi kacau. Nah ini nggak boleh. Yang enak tuh. Jadi jangan begini aja. Lihat ini nih ada gambar ada begini. Nggak boleh begini. Gini nggak boleh. Begini, misalnya begini. Angkat tangan. Tuh lihat nih gerakannya. Ya gerakannya. Jadi jangan begini. Angkat tangan ke apa. Terus ya. Sampai sini mengerti ya. Jadi body language ini gerak. Terus matanya juga. Mata tuh gerak-gerak. Jangan ngeliatin tembok aja. Ngeliatnya David aja. Ya amin. Amin haleluya. Jadi di sini kan orangnya ada banyak. Masa lihatnya David terus misalnya. Ada loh. Saya pernah, ini bukan nyanyi sih. Waktu ngajar. Guru waktu saya di soal kitab. Gurunya ngeliatin saya terus. Ini siswanya ini ada banyak. Ngeliatin saya terus kan gak enak. Jadi ingat. Merhatiin orang maksimal 3 detik. Perasa enggak? Tapi Bapak Ibu kerasa enggak? Bapak Ibu saya perhatiin terus. Karena saya kasih jatah 3 detik. Paling maksimal. Lebih dari 3 detik takutnya ada maksud lain. Seret gitu loh. Ini ngeri. Makanya kalau saya Bapak Ibu misalnya saya firman, lihat 1, 2, 3. Tapi enggak mungkin saya udah ngitung karena udah kebiasaan. Jadi standby-nya ini berapa? 180 derajat gini. Mulai dari sini, saya ke sini. Dari sini ke sini. Nah WL harus matanya juga body language gini. Saya ke sini. Saya perhatiin semuanya. Makanya kalau ada yang aneh-aneh, pasti saya tahu. Nah ini jemaat lebih enak, diperhatikan saya kan. Ya kan. Lebih aneh lagi WL-nya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Lihatnya ke atas terus. Malu saya lihat matanya. Loh emangnya jemaatnya ada di atas? Enggak boleh, harus dilihat. Misalnya Bapak Ibu grogi lihat matanya jemaat, lihat di sininya.
di tengah-tengahnya. Belajar lihat di sininya, lihat alisnya tak apa gitu. Pokoknya jangan lihat matanya. Ya, lihat di sininya. Begitu juga khotbah, kalau nggak kuat, biasanya kalau saya lihat batuknya, Pak Wahyu misalnya gitu, kan nggak lihat matanya, harus fokusnya. Tapi lama-lama nanti terbiasa, kalau nggak ya udah lihat hidungnya, atau lihat bibirnya, itu kan mendekati gitu area wajah. Kalau nggak lihat rambutnya, pokoknya harus dilihat, jangan lihat, haleluya Pak Wahyu, itu ngeliat siapa, kamu ngeliat siapa itu di atas. Ya, jadi harus eye contact juga ini. WL Singer kaku body, matanya juga kaku. Nah, berikutnya, WL Singer pemusik, ini nih. WL Singer pemusik, pemain tamborin termasuk. Terlalu sering tutup mata. Pemain musiknya tutup mata, WL-nya tutup mata, terus tutup mata semua. Pernah, ini kejadian Bapak Ibu, itu betul. Lagi nyanyi, kuasamu terlebih besar, haleluya, haleluya. Haleluya Bapak Ibu, amin. Loh, jemaatnya ada di sini nih ke sana. Benar ini terjadi karena dia saking ininya, amin. Di sana posisinya, ini salah. Kenapa nggak boleh? Begini, boleh nggak tutup mata Om? Boleh, tapi pas mau ganti, ini apa? Balik lagi, ya tahu ini satu. Kan lagu kan ada 1, ada 2, ada 3, ini 4, ada yang berhenti, ada naik, ada ganti lagu, nanti kita belajar. Nah ini harus setiap mau, boleh tutup mata, tapi udah mau ke ref, misalnya ref, saya sering kali misalnya ref, musik, nih, musik tuh harus kalau peka, mau rap, mau kawal, harus nengok, lihat kode, gitu. Karena nanti nggak sinkron. LCD juga sama, lihat kode, jadi bisa tahu lari kemana. Karena kadang lagu baru tergantung banget sama LCD, ya bukan. Tamborin juga ngelihatnya ke sini. Ini. Jadi kalau tutup mata, WL-nya tutup mata, ini bingung. Singernya tutup, ini. Singernya tutup mata terus, WL-nya ke satu. Ya, singernya kuasamu, wah ini kan udah melanggar otoritas nih. Singernya sudah kuasamu, padahal WL-nya bilang 1. Ayo, sering tuh. Saya sering kali bingung loh, ngikut mana? Akhirnya ngikut suara terbanyak. Jemaatnya udah kuasamu, ya wis kuasamu. Nah, sebenarnya jemaatnya juga harus tahu kode. Jadi gini, WL jangan tuh pelit, kasih kode tuh kayak pacaran sembunyi-sembunyi. Ini saya nggak kelihatan. Saya paling enak itu Tante Mike di Rungkut itu. Dia kalau dia pujian, nggak tahu sekarang nggak pernah pujian lagi mungkin ya. Dia kasih kode begini, ayo satu, ayo satu. Jadi jangankan pemusik, jemaat di ujung-ujung mana udah tahu, balik ke 1. Gitu loh. Jadi misalnya pemusiknya di sini, ya kasih kodenya jangan di sini. Masa kasih kode di sini, siapa yang mau lihat? Nih, harus kodenya kasih tahu, nih 1. Jadi jangan tutup mata. Jadi setiap mau apa, balik, lihat, oke. Lihat. Jadi saling connect, lihat. Jadi lebih bagusnya singer, kalau mau pindah apa-apa, perhatiin matanya ini, matanya pemain musik, salah satu aja pokoknya. Yang penting jangan, ya termasuk drum. Pokoknya, karena pengaruh, nanti mereka kan saling kasih tahu. Misalnya kalau pemain musiknya merem terus, lempar, tisu, suka kok kode lagunya. Jadi suka nggak peka, ini juga jengkelnya kok, saya udah lihat-lihat, pemain musiknya nggak lihat-lihat. Terlalu sibuk nunduk, tak apa ngelamun, tak apa. Itu harus jelas. Ya, jadi saling connect supaya nyambung. Nah ini. Ya, WL Singer pemusik tutup mata terus. Oke. WL Singer pemusik tidak ada aura positif. Ya ini pernah saya singgung. Ingat tadi yang pernah saya katakan, kalau pelayan Tuhan itu ada positif, artinya apa? Ada daya yang sudah diisi. Dayanya itu udah full, siap-siap kita transfer. Jangan masalah di luar, bad mood, mukanya udah kayak jeruk, apa semuanya. Pokoknya nggak ada
enggak enak lah. Ya, udah ini nih. Aura positif. Salah satu aura positif itu apa? Senyum. Mukanya kelihatan enak. Jangan kucel, makanya dari penampilan juga harus diperhatikan. Enggak harus baju baru, tetapi kasih yang terbaik gitu, yang enak dilihat begitu ya. Aura positif gitu, jangan mukanya tuh kayak itu tuh. Ya, cemberut. Haleluya Bapak Ibu, haleluya. Kamu tidak bilang haleluya. Wah itu minggu depan nanti dia nggak datang lagi. Masuk neraka kamu ya, kalau nggak semangat muji Tuhan. Waduh, ini auranya nggak ada senyum, beda. Haleluya Bapak Ibu, meskipun dia lagi diputus pacar atau lagi sedih, harus tampil haleluya seperti Indomaret, Alfamart, Satpam BCA, gimana? Selamat datang Bapak Ibu, kan bagus-bagus tuh. Selamat belanja, datang kembali, gitu kan, hafal kita kan, ya. Nah, well singer, pemusik, tamborin, tidak senyum. Tamborin, ingat ya, kalau tidak bisa senyum, lihat gambar ini, monyet aja bisa senyum. Awas ya, ini serius nih. Ini nih, binatang aja Tuhan ciptakan untuk bisa tersenyum. Enak loh Bapak Ibu, terutama ini pelayan penerima tamu. Haleluya. Senyum. Amin. Terutama yang paling depan, yang manis-manis nih, tamborin. Senyum jangan kecut aja. Kayak apa gitu. Pokoknya senyum. WL senyum, singer juga perlu senyum. Bukan berarti sambil nyanyi, kuasamu enggak juga. Tapi ketika habis nyanyi, pokoknya kasih suasana enak. Dia singer juga harus perhatiin mata-matanya gitu. Ya, jadi jangan kaku diem aja itu begini ya, harus belajar senyum. Berikutnya, kok nggak bisa lagi? Coba, sayang. Nah, tidak boleh muka jeruk saat tim melakukan kesalahan. Nah ini, misalnya contoh drumnya salah, temponya misalnya kebleset gitu, beradak. Terus semuanya langsung, bodoh, kamu ngapa di mimbar ngomong begitu? Tapi kalau misalnya tamborin ini, biasanya ya yang saya lakukan misalnya, saat udah lagi tampil lagi ini, kita ya udah dibalas harusnya senyum aja. Senyum itu artinya melakukan kesalahan, tapi senyum itu nanti auranya positif naik. Daripada itu nanti jadi jemaat juga kurang, jadi nanti bahkan yang diingat muka bapak ibunya yang muka seperti daripada pengkhotbah udah kalah populer karena biasanya yang jelek itu yang gampang diingat. Itu loh, itu kemak tadi itu lagu itu. Pokoknya ini, pokoknya kalau lakuin kesalahan, kita kan memang biasa ya, bukan profesional. Udah kalau misalnya lakuin kesalahan, jalan aja, udah senyum aja. Ya wis, begitulah. Ya. Jadi kalau misalnya WL-nya 1, musiknya langsung lanjut 2. Nah, WL apalagi nggak boleh mukanya kayak jeruk begini ya. Maskeran jeruk boleh, tapi muka kayak jeruk nggak boleh. Berikutnya, ayo kita belajar dulu. Terutama WL dan semuanya harus belajar karena kita tahu. 1 artinya apa? Kembali ke lagu awal. Contohnya, ku menang bersama Yesus Tuhan itu. Misalnya, ku menang dalam peperangan. Haleluya, ku menang. Berarti kalau 1, ku menang itu udah kesepakatan awal, udah internasional, oke? Kalau 2, haleluya dia bangkit, oke? Terus biasanya kalau 3 ini jarang dipakai, interlude misalnya pemain musik yang apa segala macam musik bernyanyi untuk Tuhan, pokoknya apa ya, nyanyi, keren-kerenan begitu. Atau misalnya ada lagu tuh ada bait yang ini. Misalnya 3 nih, kayak gini.
Ku percaya kau bekerja. Itu kan jarang nyanyiin kan? Ya itu ini nih pakai yang 3. Ya kan ada kan cross yang namanya ya. Nah kalau misalnya 4 nggak ada. Ya terus habis 3 begini apa artinya? Stop ya. Biasanya musik stop, drum aja. Ini berarti semuanya stop kecuali drum, keyboardnya jalan semuanya stop kecuali keyboard. Nanti saya kasih tunjuk. Itu bisa. Misalnya stop, keyboard lurus, tunjuk keyboardnya, nyanyi terus. Itu bisa. WL harus bisa. Meskipun latihannya nggak seperti itu, misalnya latihannya nggak seperti itu, misalnya tadi ku tak akan berhenti, enaknya drumnya aja ini, ya, berhenti, drum, ya nggak apa-apa, drum harus siap, harus benar-benar tanggap, jangan berhenti di drumnya, malah drumnya suka diem, nah ini, saya lihat, loh kok saya suruh terus, malah dia, kok saya sendiri, malah malu, jangan. Hajar terus, kan nggak boleh berhenti. Justru sentralnya sengaja ditonjolin di drum. Ya, jangan berhenti. Justru bahkan semakin divariasi, terak. Memang itu performanya drum. Biasanya pujian. Tapi kalau penyembahan biasanya performanya semuanya diam kecuali keyboard, begitu. Ya. Terus begini, apa artinya begini? Ini medley biasanya ganti lagu. Bukan lagi mau telepon, ini ganti lagu. Nah kalau udah begini, jangan hati-hati nih. Nah itu, terus kalau begini, overtone naik. Begini, turunin. Begini, mau ending, jadi begini biasanya ya. Tutup 2, tutup 1, habis. Ya, itu. Apalagi yang mau dipelajari di sini ya? Oh gini nggak ada. Apalagi ya yang di sini? Hah? Oh iya betul, begini, betul. Biasanya begini, ini ref tapi ref naik. Balik lagi ke ref, tambah ini, naik. Misalnya gini. Loh kok gini? Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Pulihkan hidupku. Kuasamu terlebih besar. Nah ini penting. Begini naik, tapi diulanginya dari ref. Ya. Begitu. Oh, terus apa lagi? Saya ada lupa ya di 2 ini. Ya udah, nanti lanjut aja dulu. WL memberi instruksi saat musik lagi keras-kerasnya. Misalnya, lagi suasananya kencang, terus mari kita bangkit berdiri. Nah itu nggak jelas kadangkala. Jadi lagi suasana tinggi, jadi lagi suasana rame jangan kasih instruksi. Gitu. Biasanya jangan kasih instruksi nanti, Bapak itu ngomong apa ya, misalnya mau ngomong apapun jadi kayak suara angin aja, ngomong suara tawon, jangan. Jadi saat suara keras jangan memberi instruksi, atau bisa juga misalnya begini, misalnya kasih instruksi, mari kita bangkit, tapi tangannya ikut main, gitu loh. Ini apa artinya? Kalau begini gitu ya. Kalau begini, nah ini, pelayan, siapa pelayan? Terutama pemain musik, tamborin dan kawan-kawan ini. Semuanya ya, pelayan tiba-tiba menghilang waktu khotbah. Ini nggak boleh. Jadi waktu khotbah ini, kan itu tugas saya sudah selesai. Nanti saya masuk lagi pas waktu sudah firmannya selesai. Wah ini nggak boleh nih. Pelayan menghilang saat khotbah. Gak bisa. Justru pelayan yang harus prioritas pertama. Dengar firman Tuhan. Jadi kalau mau ke belakang, cepat-cepat ke belakang. Lagi doa tuh, cepat-cepat masuk lagi. Terus berikutnya, pelayan tidak punya kepekaan Roh Kudus, terutama WL dan musiknya ini biasanya drum.
Ini biasanya drum. Ya jujur aja. Maksudnya begini loh. Saat-saat misalnya contoh, lagu biasanya berapa sih kalau hari Minggu? 5 ya. Nah, misalnya baru lagu ketiga nih. Pas lagu ketiga lagi puji-pujian, tiba-tiba suasana Roh Kudusnya lagi, loh kok ini lagi enak ya, lagi dapat. Nah, jadi jangan tunggu, waduh ini kok penyembahannya terlalu lama. Misalnya, oh oke lah anggaplah ketiga. Misalnya pertama aja, lagu pertama, kok ini penyembahan pertama lagi, kok enak banget ya, lagi naik. Terus nanti dia berpikir, waduh ini masih ada berapa lagu? Masih ada 4 kan? Waduh 4 lagu belum nyanyi. Lah itu namanya kita terlalu ikutin aturan, nggak boleh begitu. Harus punya kepekaan. Kalau lagi naik, finalnya lagi benar-benar on fire di pertama, udah biarin aja pertama. Jadi om bagaimana? Satu lagu, nggak apa-apa, satu lagu firman. Beneran serius, saya nggak akan mempersanakan WL, satu lagu firman. Yang penting on fire, jangan dipraktekkan tapi dipaksain. Gitu. Yang terpenting bukan 5 lagu dihabisin. Justru yang terpenting adalah menaikkan suasana pekerjaan Roh Kudus datang. Jadi bukan karena 5 lagunya, memang konsepnya 5 lagu. Kalau nanti jadinya 3 lagu nggak apa-apa. Gitu. Dan biasa nih, misalnya lagi penyembahan, nah ini biasa drum nih, harus benar-benar peka. Kok harusnya semakin kenceng atau semakin misalnya naikin suasana, lah ini malah cek diem. Lah kalau udah diem hancur ini, udah hancur, berantakan, udah. Ayo. Kecuali WL-nya atau saya bilang diem. Kenapa saya berani bilang diem? Karena saya tahu ketika ini udah finteng, musik udah nggak perlu lagi, ini nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya belum sampai tahap maksimal, berhenti, ya udah merosot lagi. Awas, musik nggak boleh berhenti, kecuali WL-nya belum kasih instruksi berhenti sendiri. Ini makanya saya bilang drum, karena drum yang paling beatnya itu. Dan ini harus benar-benar. Kalau misalnya WL atau siapa aja ini, nah perhatikan musik, begini terus, berarti itu langsung, itu kode bahwa itu on fire, naik. Jangan, ya standar, aduh itu namanya enggak connect. Kalau lagi, ayo naikin, ini udah naik, ininya masih standar. Kalau begini naik terus, jangan berhenti sendiri, jangan ketukannya masih, kan beda banyak. Kan, nah itu kan udah beda itu. Kalau begini berarti kan lagi naikin, berarti gini lagi turunin, harus ikutin aba-aba. Ya, itu harus jelas. Berikutnya, ketika lagu kerendahan atau ketinggian, ini WL tetap dipaksakan. Misalnya, Tuhanku, dosamu, dosamu terlebih besar. Coba Bapak Ibu paksain nyanyi. Tuhanku terlebih besar. Kuat nggak suaranya? Tak pernah terlambat. Itu nggak boleh dipaksain. Misalnya latihannya kelihatannya tinggi, tapi pas tampil, ini kan suka nih, loh kok kerendahan banget. Harus begini. Begini, yang begini siapa? WL-nya. Tapi kadangkala ketinggian, WL harus berani ngomong turun. Nah musik harus tanggap, naik ataupun turun. Karena kalau bisa nggak suasananya enak kalau dia, wasamu Tuhanku terlebih besar. Kan nggak enak nyanyi begitu. Harus berani naikin, harus berani turunin. Ya, siap ya. Om, tapi itu om terlalu rendah, bagaimana? Ya udah naik. Saya biasa suka bisa naik 3 kali. Ya, tapi Bapak Ibu ya salah. Naik. Terus naik. Ya, naik sampai enggak kuat Bapak Ibu ya. Terus WL tembak nih. WL harus wajib saya ulang-ulang. Sekarang sudah enggak ada, udah banyak yang bertobat. Dulu masih paling sering. WL tembak suara saat musik belum mulai sehingga musik kesulitan cari nada.
kan musiknya masih mungkin bingung, Pak Estu mungkin masih transpose ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu. Cari tuh dan ku menang. Enggak ada. Bersama Yesus Tuhan ku menang. Bingung nyarinya Bapak Ibu. Kalau nembaknya udah nyanyi dulu, musiknya belum jalan, pemain musik itu bukannya dewa. Oh saya tahu ini pakai kunci apa, kunci Inggris. Kadang nanti satu lagu dipaksain ya wes, akhirnya kan pernah pemain musik daripada lagunya nggak nyambung, udah diem aja, udah diem. Itu salahnya pemain musik, salahnya WL kalau itu mah. Om kalau keceplosan bagaimana udah begitu? Berhenti. Satu lagu berhenti. Oh dari musik, dengerin lagi. Karena beda setengah nada, misalnya C. Tapi Bapak Ibu kan asal tembak misalnya. Tuhanlah, misalnya cekres. Sulit loh. Ayo cekres, susah nggak tuh? Nyarinya, ini F apa G apa cekres? Karena nggak tahu. Jadi tolong misalnya, dalam nama Yesus, biarin musik dulu jalan, baru mulai. Jangan langsung tembak. Kalau tembak, aduh. Kecuali misalnya saya lagi main gitar, lagi ibadah rumah tangga gitu, itu juga kadang kesulitan. Nanti gitarnya sudah ketemu, kapan hari itu ya? Kapan ya? Kapan hari? Sudah ketemu kuncinya, tapi udah selesai. Pernah nggak? Kemarin ya? Acara apa? Oh, tunangan kamu ya? Tembak lagu, terus udah selesai, udah mau selesai. Oh, yang salah kemarin yang nggak usah ngomong. Yang ininya kan, yang mau doanya kan, ya tuh. Saya bilang, loh udah nyanyi dulu. Kunci apa ini kan? Nah, kuncinya bass coba. Gimana nyari kunci bass? Bingung kunci bass itu. B-nya aja udah susah, ini turun lagi bass. Wah, kelenger langsung. Ini, jadi tolong jangan bernyanyi sebelum musik mulai. Kira-kira udah ngebul belum kepalanya nih? Tuh, berikutnya WL terlambat kasih lagu. Kesepakatan kita WL maksimal kasih lagu hari apa? Rabu. Jadi WL harus kasih lagu maksimal hari Rabu karena hari Kamis sudah latihan. Kenapa? Karena nanti singer bisa latihan, musiknya bisa latihan begitu. Jadi harus kasih lagu hari Rabu. Setuju ya? Hari apa? Sabtu? Oh, enggak, Rabu. Berikutnya, WL memilih terlalu banyak lagu baru, terutama lagu mau firman Tuhan. Boleh lagu baru 3, silakan. Lagu di awal, pujian pertama, kedua itu masih aman. Tapi yang haram tidak boleh lagu baru kalau udah lagu kelima. Kenapa alasannya? Ayo ada yang tahu nggak? Karena lagu kelima orang mau masuk firman Tuhan. Biasanya kalau udah hafal lagu, orang jemaat enaknya buka mata atau tutup mata? Tutup mata biar lebih konsentrasi. Nah kalau lagu baru, mending lagu barunya bisa kuasain. Musiknya kacau, ini kacau, resikonya tuh terlalu berat. Gambling, lagu baru di lagu kelima itu udah terlalu gambling banget. Mau lagu baru boleh, 1, 2, 3, lagu 1, lagu 2, lagu 3. Ya, lagu yang susah-susah itu dikasih dulu di awal, supaya di belakang enak, mulus gitu ya. Kalau lagu firman Tuhan nggak boleh sama sekali baru. Karena banyak jemaat yang mau merem. Kalau merem kan lebih enak daripada lihat LCD. Ini nggak nyala lagi, digeser dulu. Terus, jangan diklik. Udah bisa? Belum. Orang masih ada 100. Enggak apa-apa Bapak Ibu, abis ini kita penyembahan ya. Langsung kita berdoa. Kenapa ini nggak bisa?
Apa kalau enggak dari sana? Oh ini kan, jangan diutik-utik. Sampai mana tadi? Ini ya. Berikutnya, singer nggak kompak. Nah ini tadi udah ya, pasif dan tidak kreatif. Nah ini tadi udah saya singgung ya. Jadi singer harus janjian, kamu nanti ke kanan ya. Nanti begini ya, tapi nggak usah aneh-aneh. Ya, nggak usah terlalu aneh-aneh pokoknya. Pokoknya yang penting goyang, aktif, senyum, mau maju, gerakannya mau salah-salah sedikit gitu. Yang penting mic-nya nanti, Om Jerry bilang suruh kreatif, nanti kita mau gini-gini. Tapi nanti ujung-ujungnya mic-nya di sini. Wah salah juga, yang terpenting pertama suara. Suara dulu di sini mau kemana aja, boleh yang penting suaranya tetap. Jangan lip sync. Berikutnya, nah ini nih, para pemusik tolong perhatikan sama tamborin. Apalagi kalau ada yang kesaksian, kalau ada yang lagi firman, tamborin bunyi, kericing. Drum bunyi, trak, gitar, nyang. Saya paling gak suka itu. Gak suka, meskipun dimatiin. Tapi bunyinya sangat mengganggu. Itu ingat, gak boleh kedengeran musik apapun. Bahkan kalau bisa suaranya bercandaan apa, tidak ada, silent benar-benar. Ya, biar kecuali anak-anak. Kalau bisa anak-anak ditertibkan, kalau nggak bisa ya sudahlah. Ya, udah itu aja yang bisa ditolerir. Jadi mulai tamborin, saya suka lihat tamborin yang duduk di situ, ngersik, tamborin jatuh, tamborin. Ini kok jadinya banyak suara yang harusnya tidak perlu masuk. Gitu. Lagi khotbah, kecuali. Misalnya saya bilang, pemain musik biasanya drum suka kasih instrumen, itu enak suaranya memang jelas instrumen. Tapi ini suara-suara yang nggak perlu, nggak mendukung firman, itu harap dihilangkan. Ngerti ya maksudnya? Sudah terakhir. Dan saya berharap biarlah kita semua di tempat ini ingin melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Langsung kita masuk dalam doa penyembahan saja. Tuhan Yesus memberkati. Bisa dimatiin. Pak Estu, tolong Pak Estu.